Pemimpin atau sikap kepemimpinan itu sudah, menurutku ya, sudah ada di diri masing-masing individu. Hola, selamat datang di Teh Poci, tetap heboh podcast bersama Himagiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, para pendengar dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap kuat menjalani hari-hari yang begitu penat. Di episode kali ini bersama saya, Yunita Rahmawati, dan ditemenin bintang tamu spesial. Asik, siapa ya kira-kira? Cluenya adalah orang-orang spesial ini, orang nomor 1 di Himagiri UNS periode ini. Wah, dah ketebak lah ya siapa? Yaps, jeng, Mas Rizky dan Mas Fauzan. Sebelum lanjut lebih jauh, bolehlah mas-mas ini kenalan dulu. Halo, perkenalkan, nama aku Rizky Taufik Hidayah. Biasa dipanggil Rizky, tapi kadang juga dipanggil Taufik. Di UNS, aku masuk di program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019. Dan di Himagiri UNS sendiri, sekarang aku diamanahi sebagai Ketua Himagiri UNS periode 2021-2022. Nah, untuk alamatku sendiri itu ada di Kecamatan Purwantoro. Jadi itu salah satu kecamatan yang ada di sebelah timur Kabupaten Wonogiri, kayak gitu. Nah, salam kenal ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kan tadi Mas Rizky udah perkenalan. Jadi mungkin giliran aku yang perkenalan. Kenalin semua, namaku Fauzan Hadian Arya Putra dari program studi Agribisnis angkatan 19, dan aku asalnya dari Kecamatan Ngedirojo. Kemudian aku di Himagiri UNS periode tahun ini, alhamdulillah diamanai oleh Mas Rizky untuk membantunya dan mendampinginya dalam 1 tahun keperiodean Himagiri UNS 2021-2022 sebagai Wakil Ketua. Terima kasih semuanya, salam kenal. Oke, mumpung kita lagi sama sosok para pemimpin, bolehlah kita korek-korek sedikit mengenai kepemimpinan. Jadi, aku pernah dengar kalau ada pernyataan bahwa setiap manusia dilahirkan untuk jadi pemimpin. Nah, menurut Mas Rizky sama Mas Fauzan, gimana nih pandangannya? Dari Mas Rizky dulu. Oke Yun, aku sendiri percaya sih sama ungkapan itu, kalau setiap manusia itu sejatinya adalah pemimpin. Mungkin teman-teman banyak yang berpikir ya, kalau pemimpin itu merupakan seseorang yang mempunyai tugas buat mengkoordinir anggota dalam sebuah organisasi. Itu nggak salah, bener juga kok. Cuma jauh lebih dalam, sebelum itu, pemimpin atau sikap kepemimpinan itu sudah, menurutku ya, sudah ada di diri masing-masing individu. Jadi sebelum masuk ke dalam ranah yang lebih luas, jadi akarnya gitu ya, kepemimpinan itu sejatinya sudah muncul di diri kita sendiri. Dan itu yang membuat masing-masing dari kita layak untuk disebut sebagai seorang pemimpin. Nah, PR atau problematika yang sering kita hadapi itu adalah memunculkan kesadaran buat menerapkan sikap kepemimpinan itu di hidup kita. Jadi maksudnya itu, kepemimpinan itu sudah kita terapkan di keseharian kita, di hidup kita sehari-hari kayak gitu. Misalnya nih, aku kasih contoh. Aku punya tugas yang itu deadline-nya seminggu. Di sini aku coba kasih paham ke diri sendiri untuk berprinsip aku harus menyelesaikan tugas itu di maksimal H-4 sebelum deadline dengan kemampuan sendiri. Nah, dari sini usaha kita untuk mencapai prinsip ini, jadi ya untuk menyelesaikan tugas di maksimal H-4 sebelum deadline ini, itu yang akan jadi simbol apakah kita sudah menerapkan kepemimpinan itu atau belum di hidup kita, atau di bagian untuk menyelesaikan tugasnya ini. Nah, kayak gitu. Nah, itu kepemimpinan bisa dilihat dari situ. Contoh lain, aku kasih contoh lain nih. Misalnya, aku mau coba khatamin Al-Quran. Aku kasih deadline ke diriku sendiri itu buat khatamin Al-Quran di maksimal akhir bulan. Nah, dari situ aku coba susun cara-caranya. Dengan aku harus baca Al-Quran minimal 3 lembar setiap selesai sholat fardu. Nah,
Jadi teman-teman, menurutku kepemimpinan di tiap individu itu merupakan kemampuan untuk memanage diri sendiri dengan baik, sesuai dengan prinsip yang sudah dicanangkan secara matang. Jadi misalnya tadi aku berprinsip untuk menyelesaikan tugas di H-4 sebelum deadline. Nah, itu kenapa aku memperkirakan itu sebagai prinsip yang matang, karena aku berpikir kalau semisal aku menyelesaikan tugas itu di H-4 sebelum deadline, tentunya aku bisa ngerjain tugas-tugas lain itu dengan lebih luas gitu, lebih leluasa. Dan output yang aku harapkan pun tentunya tugas-tugas lain yang aku kerjakan itu bisa memiliki output yang maksimal itu loh teman-teman. Jadi prinsipnya tidak sekedar prinsip saja gitu loh, tapi juga ada value-nya, ada output yang itu memang memiliki benefit buat diri kita kayak gitu. Begitu pula dengan aku pengen menghatamin Al-Quran kayak gitu. Nah, itu ada benefit untuk diriku sendiri kayak gitu. Dan kepemimpinan itu merupakan sebuah keharusan. Makanya tiap individu itu disebut sebagai pemimpin. Nah, itu pendapatku ya terkait tiap individu itu disebut sebagai pemimpin. Seperti itu. Oke, kalau pandangan dari aku ya mengenai kepemimpinan dan pernyataan yang kamu lontarkan tadi di awal hampir sama sih dengan pernyataan yang diberikan oleh Mas Rizky, bahwa sejatinya setiap orang itu sudah memiliki jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Tinggal kita bagaimana cara mengolahnya agar bekal tersebut atau sifat kepemimpinan tersebut dapat terekspos dan dapat diterapkan dalam sebuah organisasi misalnya, seperti itu. Dan aku juga teringat ada sebuah kata-kata di mana menjelaskan bahwa sejatinya umat manusia itu adalah khalifah di bumi ini. Dan hal itu bermakna juga bahwa kita itu sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk sebagai pemimpin. Kita lihat konteksnya itu bukan hanya memimpin dalam sebuah organisasi, perusahaan dan sebagainya, tapi kita lihat dari diri kita sendiri, apa kita sudah bisa untuk memimpin diri kita sebelum kita terjun untuk memimpin orang lain. Mungkin pendapat dari aku seperti itu, Yun. Baik, jadi jiwa kepemimpinan itu sudah ada dalam diri setiap manusia, dan itu semua tergantung bagaimana kita mengelola agar dapat terekspos sehingga menjadi benefit untuk kita sendiri. Gitu ya, Mas? Setiap pemimpin mempunyai corak tersendiri dalam memimpin apa yang dipimpinnya. Nah, menurut Mas Rizky nih, bagaimana sih tips kepemimpinan ala-ala Mas Rizky sehingga dapat meningkatkan jiwa kepemimpinan seseorang? Intinya, bagaimana cara kita untuk memunculkan sifat kepemimpinan itu dari dalam diri kita sendiri? Oke. Di sini aku bakal coba kasih tips buat meningkatkan kepemimpinan ya. Cuma ini tipsnya juga buat aku sendiri sih. Jadi yang pertama, kita itu harus punya visi dan misi dalam hidup kita. Jadi visi dan misi itu nggak melulu cuma ada di organisasi aja. Dalam hidup pun kita juga perlu yang namanya visi dan misi. Visi itu merupakan cita-cita yang ingin kita raih ya teman-teman. Sedangkan misi kan itu yang menjelaskan cara-caranya, cara-cara biar kita bisa meraih visi itu. Kayak gitu. Visi atau cita-cita itu merepresentasikan karakteristik dari diri kita masing-masing ya teman-teman. Jadi misalnya aku pengen gimana caranya biar kerjaku bisa efisien. Makanya aku punya visi itu buat menyelesaikan tugas di H-4 sebelum deadline. Itu kayak gitu. Terus ya misinya aku laksain dengan cara-caraku kayak gitu. Terus yang kedua, kita juga harus punya yang namanya tolak ukur keberhasilan. Jadi contohnya kayak tadi, khatam Quran selama sebulan dengan baca minimal 3 lembar Quran setiap selesai sholat fardu secara konsisten. Nah, jadi punya standar gitu loh teman-teman. Aku harus baca Al-Quran minimal 3 lembar. Itu adalah standar keberhasilannya kayak gitu. Jadi kalau semisal aku bacanya di bawah 3 lembar, nah itu aku perkirakan Quranku nggak akan khatam di akhir bulan kayak gitu. Terus yang ketiga, ada yang namanya strategi. Ini bisa dibilang kayak semacam program kerja gitu ya teman-teman. Program kerja yang mendukung kita dalam mencapai visi dan misi itu.
Jadi misalnya nih, tadi aku punya visi selesai tugas Hamin 4 sebelum deadline. Itu biar berhasil, aku coba bangun suasana yang kondusif, suasana belajar yang kondusif. Bisa lewat kumpul sama orang yang sepemikiran, ngehindarin main-main, dan lain sebagainya. Keempat, itu ada yang namanya action. Nah, ini nih yang jadi hal yang paling penting ya, dalam kita mencapai atau meningkatkan kepemimpinan itu. Jadi kalau ibarat kata pepatah bijak itu, banyak mimpi tidak bisa diraih karena kurang aksi atau sebuah usaha ya. Jadi ketika kita sudah mempunyai pondasi yang kuat yaitu visi misi, terus kita juga mempunyai tolak ukur keberhasilan, dan kita juga sudah menyusun yang namanya strategi, tentunya ini akan jadi omong kosong belaka ya teman-teman, kalau misal kita tidak melaksanakan kiat-kiatnya gitu loh. Jadi dalam usaha meningkatkan jiwa kepemimpinan, usaha atau action itu merupakan faktor yang dominan agar strategi atau plan-plan yang sudah kita susun itu dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Lalu yang kelima itu ada evaluasi atau langkah perbaikan dari strategi dan usaha yang kita lakukan. Jadi ketika kita sudah melakukan sebuah usaha, dalam setiap usaha yang sudah kita coba itu, di akhir penting yang namanya dilakukan sebuah evaluasi. Nah, evaluasi ini mungkin teman-teman semua juga udah banyak yang tahu ya. Pokok terpenting dari evaluasi itu adalah memperbaiki dan mencari sebuah kesalahan dari setiap usaha yang sudah kita lakukan. Jadi kedepannya, usaha atau action yang kita lakukan kedepannya itu kualitasnya dapat lebih baik. Sehingga teman-teman, visi dan misi yang sudah kita susun tadi itu dapat dengan lebih mudah untuk kita capai. Nah, kira-kira itu sih tips buat kita agar kita bisa meningkatkan kepemimpinan. Jadi kita harus punya yang namanya visi dan misi. Terus kedua tolak ukur. Terus ada strategi, action, dan yang terakhir evaluasi. Jadi 5 tips tadi ya teman-teman, menurutku dapat membantu kita dalam usaha kita menyerap sikap-sikap atau disiplin-disiplin kepemimpinan. Semoga bermanfaat. Wah, mantul banget nih tipsnya. Ada 5 tips ya teman-teman, buat kalian yang ingin memunculkan jiwa kepemimpinan dalam diri kalian, sabi banget dicoba. Karena adegan ini tidak hanya boleh dilakukan oleh profesional, jadi pemula juga bisa ya. Oke, yang akhir tapi semoga tidak akan pernah berakhir, buat Mas Fauzan nih. Katanya, Himagiri UNS dikenal akan kedekatan setiap pengurus, anggota, dan kemeriahan setiap acaranya. Nah, sebenarnya apa ada rahasia sih Mas di balik itu semua? Gimana ya Yun? Sebenarnya sih aku juga pernah dengar kabar tersebut bahwa Himagiri UNS itu kok bisa sih memiliki kedekatan antar pengurus dengan anggota, serta saat menjalankan proker itu, prokernya terlihat meriah gitu loh. Kalau jawaban dari aku simpel aja sih, bahwa kuncinya itu di bonding. Dengan memiliki bonding yang bagus, itu akan membuat kedekatan dari setiap pengurus dengan pengurus lain, yang hal tersebut tentunya akan membuat sebuah ikatan yang baik dari antar pengurus di dalam sebuah kepengurusan organisasi yang akan beroutput yaitu sebuah kenyamanan dalam berorganisasi, dalam menjalankan proker-proker yang ada, dalam melaksanakan job-desk yang ada. Dan kenyamanan tersebut tentunya akan beroutput atau mengeluarkan hasil, yaitu keberjalanan sebuah organisasi menjadi organisasi yang bagus, dan setiap proker-proker di dalamnya itu dijalankan dengan maksimal. Dapat dilihat dari sebuah tujuannya atau partisipan yang ada dalam menjalankan proker tersebut. Seperti itu kalau dari aku ya. Kemudian untuk rahasia-rahasia, mungkin apa ya, kalau di Himagiri sendiri itu kan kita tahu bahwa di Himagiri UNS periode tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya ada bidang PSDM. Nah, di bidang PSDM tersebut juga memberikan fasilitas yang berbuah sebuah proker, di mana proker tersebut memiliki output untuk menciptakan sebuah bonding yang bagus antar pengurus di Himagiri UNS, khususnya di periode tahun 2021-2022 kali ini.
Nah, itu ada beberapa proker sih kalau yang aku tangkap itu. Pertama ada proker Sakrari, yaitu Sabtu Akrab Himagiri, di mana di dalamnya di Himagiri UNS itu kemarin saat keberjalanan proker Sakrari itu, kita dari kepengurusan Himagiri UNS, tiap pengurus itu seperti menjalankan sebuah games ya. Sebenarnya juga ada materi-materi juga yang disampaikan dalam keberjalanan Sakrari tersebut, tapi yang lebih ngena menurutku yaitu adalah games-games di dalamnya. Dan di situ kita dari pengurus sangat berinteraksi dengan pengurus-pengurus lain dan sangat sering berinteraksi dengan mereka sih. Dan itu merupakan sebuah awal yang bagus dalam menciptakan sebuah bonding saat setelah dilantik saat kepengurusan Himagiri periode 2021-2022. Nah, kemudian ada Serawung Bidang. Di Serawung Bidang ini kita juga beroutput yaitu sebuah bonding, tapi lebih memperkecil areanya, yaitu lebih difokuskan dalam satu bidang dengan bidang yang lain dahulu. Nah, di situ di Serawung Bidang tersebut mungkin nanti dari pihak PSDM untuk teknisnya akan menjelaskan lebih rinci ya. Kalau nangkepku mungkin akan ada sebuah game dan tanya jawab seperti itu, agar dari setiap orang di bidang satu dengan bidang lain lebih kenal dan lebih dekat lah, seperti itu. Dan kemudian kalau dari pengurus dengan anggota mungkin dapat dilihat dari bidang minat dan bakat yang memiliki proker gareng atau olahraga bareng. Dan di proker tersebut tentunya kami dari pengurus memfasilitasi para anggota, siapa yang suka olahraga, yang berminat di dalam olahraga bisa ikut ini dalam proker gareng. Dan di situ kita juga memiliki interaksi dengan para anggota dalam berkeluh kesah dari anggota, kira-kira gimana sih Himagiri UNS itu di pandangannya. Kita juga sering mendapat kritik dan saran mengenai keberjalanan dari Himagiri UNS dari proker-proker yang melibatkan anggota, contohnya di proker gareng tadi. Nah, satu lagi nih kalau rahasia yang cukup sentral dari membuat bonding di Himagiri UNS yaitu adalah sekre. Dimana sekre di Himagiri UNS ini cukup dikatakan hidup karena kita sering berkegiatan di dalam sekre, sering nongkrong bersama, sering berkeluh kesah, berinteraksi lah tentunya dengan teman-teman pengurus, teman-teman anggota yang lain. Dan bahkan di sekre itu, di kepengurusan Himagiri itu ada sebuah budaya sih yang melibatkan sekre, yaitu tidur di sekre. Dan rata-rata orang yang mengikuti budaya tersebut atau menjalankan budaya tidur di sekre itu memiliki bonding yang lebih kuat dari pengurus-pengurus lain dengan pengurus lainnya. Karena di situ benar-benar kita tuh seperti teman gitu loh di sekre itu, antar satu pengurus lain, pengurus satu dan pengurus lainnya. Benar-benar kita memiliki seperti teman-teman dekat lah, seperti itu. Nah, kalau jawaban dari aku mungkin sesimpel itu sih Yun. Intinya adalah di bonding. Jadi untuk membangun citra sebuah organisasi yang bagus, membangun sebuah kedekatan dari antar pengurus, dari pengurus dengan anggota, serta proker-proker yang berjalan menjadi meriah, menjadi maksimal, itu kuncinya kalau dari aku pribadi adalah sebuah bonding. Terima kasih. Jadi, interaksi adalah kunci untuk kita menciptakan rasa memiliki dan menimbulkan rasa kenyamanan. Gitu ya, Mas. Nih, buat jombloan dan jomblowati, bisa banget dicatat tips dari Mas Fauzan. Oke, terima kasih buat Mas Rizky, Mas Fauzan, juga para pendengar yang telah mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat, salam sehat, dan tentunya tunggu kita di episode selanjutnya. Sampai jumpa.